Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yandra dari kelompok 4 mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi dari kelas Ilkom PR semester 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang telah mempertanyakan di kolom komentar video sebelumnya. Yang pertama, pertanyaan dari Hulia Fatia kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan aturan konvensi dan pedoman komunal? Coba jelaskan lebih detail agar mudah difahami. Yang pertama, konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam praktik penyelenggaraan, negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan dalam negara. Konvensi merupakan hal yang sangat signifikan karena memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan, kewajiban, dan institusi-institusi utama negara. Kemudian, pedoman komunal, yaitu suatu pokok yang menjadi dasar atau pegangan, acuan atau petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu yang bersifat milik masyarakat atau bersifat umum. Pertanyaan yang kedua dari Delvia Hajriati kelompok 1. Bagaimana sudut pandang kalian sebagai mahasiswa tentang hubungan kejujuran dan kebenaran ini? Tolong sebutkan contoh. Menurut kita sebagai kelompok penyaji, tingkat kejujuran seseorang itu dinilai berdasarkan keakuratan pengakuannya dengan kebenaran dan kenyataan yang ada. Bila yang dikatakan tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan yang ada, maka orang tersebut berbohong atau lebih tepatnya tidak jujur. Contohnya, seseorang pedagang mengatakan tidak mendapatkan untung setelah hasil dagangannya telah habis. Tentu saja bisa dikatakan pedagang tersebut tidak jujur, karena bisa saja pedagang tersebut telah mendapatkan keuntungan atau mungkin dia telah mendapatkan bonus dari pabrik tetapi dia tidak mengutarakannya. Namun hal ini tetap dibenarkan dalam berbisnis, jadi bisa dilaksanakan meskipun pedagang tersebut tidak jujur, terkecuali pedagang tersebut memalsukan barang yang asli atau barang yang palsu atau barang lain yang kualitasnya lebih buruk dari barang aslinya, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Contoh kejujuran dan kebenaran yang kami berikan di atas adalah bukti kejujuran dan kebenaran saling berhubungan. Karena sesuatu yang didasari kejujuran akan menciptakan kebenaran. Pertanyaan berikutnya dari Juwita Safitri kelompok 2. Bagaimana jika dalam pertemuan dua orang asing untuk saling menjalani komunikasi etis sesuai dengan latar belakang masing-masing? Nah, setiap orang memiliki budaya dan yang melatar belakangi komunikasi mereka. Maka hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kepada siapa dan sedang di mana kita berbicara. Ketika ada orang asing atau turis asing yang berada di Indonesia, maka ketika mereka membutuhkan sesuatu atau menanyakan sesuatu kepada kita, maka setidaknya kita bisa memberikan jawaban yang membuat mereka paham. Atau kita yang sedang berada di luar negeri, kita menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Setidaknya kita bisa memberikan sesuatu apa yang membuat mereka paham. Dalam artian, ketika mereka menanyakan sesuatu, kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka kita bisa menggunakan bahasa tubuh kita untuk memberikan informasi yang kita tahu. Kemudian yang kedua, ragam bahasa yang paling wajar digunakan dalam waktu dan budaya tertentu. Yang ketiga, kapan dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara. Yang keempat, bagaimana kualitas suara dan sikap fisik saat berbicara. Nah, kualitas suara dan sikap fisik yang dimaksud di sini, ketika kita butuh dengan seseorang, maka kita harus mengatur ritme atau nada suara kita. Kita tidak meninggikan suara kalau kita lagi butuh. Oke. Kemudian pertanyaan keempat dari Melati Syurma kelompok 3. Contoh dari komitmen lintas budaya seperti apa? Dan tolong jelaskan maksud kesulitan dalam penerapan pedoman tersebut. Oke. Contohnya, Mulyana Dedi tahun 2011 dalam bukunya Komunikasi Lintas Budaya menuliskan banyak sekali contoh konkret berupa kasus yang memperlihatkan bagaimana rumitnya etika komunikasi yang bersifat relatif. Berikut penulis kutip memberikan contoh di antaranya. Etika berkomunikasi dengan orang Jepang. Jika suatu saat Anda bertemu dengan orang Jepang,
baik dalam urusan bisnis atau lainnya, dan orang tersebut menyerahkan kartu namanya, maka terimalah kartu nama tersebut dengan dua tangan. Bacalah dengan seksama. Akan lebih bagus jika Anda memberikan komentar singkat. Jangan simpan kartu nama tersebut di dalam dompet yang Anda letakkan di saku belakang celana Anda, karena itu bagi orang Jepang dianggap suatu hinaan. Letakkan kartu nama tersebut di tempat khusus. Selain itu, orang Jepang termasuk tipe manusia tidak terbiasa menunjukkan ketidaksetujuannya dengan seseorang atau mitra bisnisnya. Sama halnya dengan orang Cina, Korea, dan Vietnam. Jika mereka tidak setuju, mereka lebih memilih mengatakan "saya mengerti", bukan "tidak, saya tidak setuju". Kalimat saya mengerti tadi bermaksud bahwa dia tidak setuju. Orang Jepang sangat mementingkan kenyamanan dan keselaraan hubungan dengan orang lain. Kemudian, apa yang membuat pedoman ini menjadi sulit? Komunikasi sebagai jembatan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, tidak terlepas dari realitas budaya masyarakat dan diikat oleh etika atau adat istiadat. Walaupun sulit mencari etika yang berlaku universal, namun setidaknya seorang berbicara harus memperhatikan ruang di mana dia berbicara dan berkomunikasi, serta berada dalam kerangka budaya apa dan dengan siapa, serta dari budaya mana mitra berbicara yang berasal. Intinya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki budaya yang kuat dan juga kita memiliki budaya yang kuat, maka hal tersebutlah yang membuat sulit. Nah, seperti itu. Yang kelima, pertanyaan dari Mawadah Tujarah kelompok 3. Apakah relasi agama dan moral adalah relasi yang bersifat sosial, historikal, dan eksperimentasi, atau hanya bisa dijelaskan menggunakan relasi metafisik? Menurut pendapat saya pribadi, relasi agama dan moral ini tentu saja bersifat sosial, historikal, dan juga eksperimentasi. Kenapa? Karena contoh relasi yang bersifat sosial dalam beragama, bersedekah. Kita dalam bersedekah haruslah menggunakan harta yang halal dengan cara yang baik, dengan orang yang tepat. Nah, di situ letak moralnya. Kemudian historikal. Dalam beribadah kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bagaimana tata cara kita sholat atau tata cara beribadah yang lain itu merupakan historikal. Nah, kemudian eksperimentasi. Apa yang tidak ada di zaman dahulu lalu ditemukan di zaman sekarang, itu yang merupakan eksperimentasi. Mungkin itu saja jawaban yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.